catat terlebih dahulu. Itu bisa disampaikan pada saat sesi diskusi kita nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin untuk bisa saya sampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga paparan dan sesi pelaksanaan forum group discussion, yang keempat yaitu pembacaan laporan FGD Perusahaan 2025, dan yang terakhir tutup dan foto bersama. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Direktur BPC Universitas Amikom Yogyakarta kepada Bapak Kusnawi Eskom MM dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nita dan Bapak Ibu semuanya dan juga dari mitra perusahaan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama yang saya hormati Pak Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Hanif Al-Fatah PhD, kemudian eh, beberapa rekan dari perusahaan ya. Di sini juga ada Coach Vincent ya, kemudian dari Bu Nadia, kemudian Istio dan dari Wislex gitu ya. Dan mungkin ada satu dua yang mungkin dari Neutron juga sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu Nji. Jadi hari ini sesuai dengan undangan kami, Alhamdulillah teman bisa bisa komunikasi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan di apa namanya hari ini. Kemudian saya hormati juga Pak ada Prodi ya dari D3 TI, Pak Alan. Ada ya tadi ya, Pak Alan. Kemudian dari Prodi apa lagi nih yang tadi hadir ya? Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman mitra. Kemarin sudah disampaikan ke Bu Rifda ya. Jadi hari ini kita awalan untuk komunikasi terkait dengan beberapa program Universitas Amikom Jakarta, khususnya apa namanya, terkait dengan berbagai macam program yang saya sampaikan. Yang pertama adalah insya Allah mungkin Pak Warex satu akan lebih detail untuk menyampaikan hal ini. Tapi pada prinsipnya kami dari Universitas Amikom Jakarta ada satu program ya dengan eh, Kabupaten Sleman dan kemarin juga Pak Wagub waktu apa namanya sambutan juga sudah sedikit ini ya istilahnya menyentil terkait dengan program Sleman Pintar Plus Plus yang mana kami dari Universitas Amikum Jakarta ingin mengajak, ingin angkul ya, ingin berkomunikasi, ingin berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan mitra kita ya, yang mana ini dimulai di eh, Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini, bagaimana kami berharap perusahaan-perusahaan ini bisa siap untuk bisa berkolaborasi ya terkait dengan salah satu adalah program Seleman Pintar Plus Plus, yang mana program Seleman Pintar Plus Plus ini adalah satu program yang kerjasama antara Universitas Amikom Jakarta dengan Kabupaten Sleman, yang mana proses dari awal memang kita akan melakukan penjaringan teman-teman yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi secara akademisi dia punya keunggulan dibandingkan yang lainnya. Dan salah satu output yang memang kita ingat itu adalah bagaimana serapan Sleman Pintar itu 100% bisa lulus tepat waktu ya dan bisa bekerja ya atau magang ke mitra-mitra perusahaan dengan Universitas Medika Jakarta. Kemudian proses berikutnya kami juga berharap teman-teman yang hadir ya dari mitra otomatis kita akan ada eh, apa ya tiga unsur. Yang pertama adalah kita akan melakukan kolaborasi dengan Astri yang sebagai Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah Universitas Amikom Jakarta sebagai pemproses dan otomatis dengan pemerintah daerah. Jadi
betul-betul proses ini akan melibatkan tiga stakeholder yang mudah-mudahan ini memacu gitu ya bagaimana proses dari Semen Pintar itu sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir mungkin Bapak Ibu adalah bahwa ini mungkin kami berharap juga dari teman-teman industri atau perusahaan kasih masukan ke kami gitu ya. Karena memang saya yakin bahwa pada saat kita melakukan satu proses teman-teman Semen Pintar dan dari industri juga akan menerima tentunya ada kualifikasi kemudian juga ada eh, apa namanya persyaratan-persyaratan baik dari sisi mungkin skill atau mungkin soft skill yang memang bisa kami persiapkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang harapannya pada saat teman-teman khususnya untuk yang program Sleman Pintar ini yang kebetulan memang eh, dari Fakultas Ilmu Komputer gitu ya, maka otomatis di tahun kedua untuk D3, tahun ketiga untuk dan tahun keempat untuk S1 maka otomatis secara langsung terserap dan punya kualifikasi yang diinginkan oleh teman-teman perusahaan. Itu yang sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan sebagai intro gitu ya. Mungkin Pak Warek satu akan lebih menjelaskan tentang program ini dan setelah itu kita akan untuk diskusi. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kerawaannya untuk Bapak Ibu dari Mitra. Ini mudah-mudahan menjadi sinergi link and smash antara industri yang memang saya yakin punya banyak kebutuhan yang dalam petik itu ya tentunya kebutuhannya adalah sesuai dengan kualifikasi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kami di Universitas Amikom Jakarta yang notabene memang akan melakukan processing untuk teman-teman dari gitu ya akan melakukan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari industri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kusnawi atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya sambutan yang kedua, marilah kita simak sambutan Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Hanif Al-Fatah, MKom PhD. Disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan mitra Amikom. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Business Placement Center, Bapak Kusnawi, beserta tim, Debu Rifda, Debu Nita, Bapak Ibu Kaprodi, ada Pak Alan ya dari Prodi D3MI, Pak Barkah D3TI, dan mungkin Bu Eli Informatika. Baik, saya izinkan saya untuk menambahkan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kusnawi tadi. Jadi sudah 3 tahun ini memang pemerintah daerah Sleman itu memiliki sebuah program yang bermula di tahun 2022, di mana program itu dinamakan Program Sleman Pintar. Program ini adalah yang memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa yang memang tinggal di Kabupaten Sleman, di mana penerima beasiswa ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nah, untuk Universitas Amikom sendiri, kita sudah berproses di tahun 2022, 2023, 2024, dan nanti yang terbaru yang baru masuk ini 2025. Eh, ini mungkin bisa saya jelaskan agak awal nih Bapak Ibu, biar konteksnya kita semuanya dapat. Eh, saat itu nama programnya diberi nama Sleman Pintar. Memang target dari Pemda saat itu adalah bagaimana eh, mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu ini bisa memperoleh pendidikan yang baik, kemudian setelah lulus mereka bisa berpenghasilan dan memperbaiki taraf hidup keluarganya. Nah, pada perkembangannya kemudian Dinas Sosial yang menjadi leading sektor dari program ini itu
bekerja sama dengan beberapa industri yang ada di Karawang, eh, di mana perusahaan-perusahaan ini itu memiliki program untuk merekrut mahasiswa yang masih ada kuliah semester akhir ya, misalnya kalau untuk D3 di semester 5 6. Kalau S1 mungkin ya di semester 7 8-nya gitu. Nah, sayangnya memang perusahaan yang di Karawang itu adalah perusahaan manufaktur, sehingga untuk prodi-prodi yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta tidak 100% relate, walaupun sebenarnya ya boleh juga ke sana. Nah, atas dasar itu, kemudian tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Sleman itu mengupdate program Sleman Pintar, itu menjadi Sleman Pintar Plus Plus. Di mana Sleman Pintar Plus Plus itu targetnya akhirnya diisi, tidak hanya membuat mahasiswa ini memiliki kesempatan untuk berpendidikan, tetapi juga sudah mulai menghasilkan sejak mereka kuliah melalui proses yang disebut pemagangan. Ini inline dengan program magang berdampak yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikti Saintek gitu ya. Nah, eh, target dari Pemda Sleman adalah tercapainya integrasi yang harmonis antara tiga sektor yang tadi sudah disebut Pak Agus ya. Ya, triple helix antara universitas, industri, dan pemerintah daerah. Selama ini kan melalui BPS mungkin Mas Amikom dan Bapak Ibu Nji. Nah, di sini Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati itu menginginkan ada satu katalis lagi yang mempererat kerja ini melalui hadirnya pemerintah daerah di kerjasama seperti ini. Nah, eh, di 2025 ini programnya terupdate menjadi program Sleman Pintar Plus Plus, di mana plus plusnya itu adalah di semester 5 6 teman-teman mahasiswa ini sudah harus mengikuti magang. Dan harapannya magangnya ini memang menghasilkan agar mereka bisa membantu keluarganya untuk meningkatkan taraf hidupnya lah gitu. Nah, karena jumlah yang masuk ke Universitas Amikom saat ini nanti akan ada 80 dari Prodi D3, D3MI dan TI, dan 10 mahasiswa dari Prodi Informatika, maka kita akan punya 90 mahasiswa yang nanti terlima dan 6 itu perlu pemagangan. Mungkin karena Bapak Ibu ketika menerima mahasiswa magang tentunya membutuhkan skill set yang apa sesuai, kemudian proses magangnya juga karena mereka harus magang dalam waktu yang cukup lama sekitar 1 tahun. Nah, ini mungkin perlu ada diskusi atau penyamaan persepsi yang disampaikan Pak Kusnawi tadi dari kami universitas dengan Bapak Ibu yang ada di industri. Besar harapan kami sebenarnya kalau kerjasama dengan perusahaan Bapak Ibu itu tidak hanya nanti di 2027 ya, karena mereka kan akan apa mulai magang di tahun itu. Tapi karena sekarang ya existing itu sebenarnya sudah ada mahasiswa dari program Semen Pintar yang juga eh, bisa menempuh program ini, maka besar harapan kami juga di semester depan itu mungkin sudah mulai ada rintisan untuk kerjasama dengan perusahaan Bapak Ibu semua. Kemarin Pak Wakil Bupati memang menyampaikan juga ke kami bahwa dalam waktu dekat memang akan ada undangan ke perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sleman dan sekitarnya untuk audiensi terkait program ini. Artinya besar harapan Pemda Sleman itu bahwa eh, kehadiran industri di Sleman itu juga mensupport peningkatan kesejahteraan dari eh, keluarga miskin yang ada di Sleman, salah satunya melalui program pemagangan yang diperuntukkan teman-teman yang ada di program Sleman Pintar Plus Plus ini. Nah, eh,
Mungkin gambaran besar program dan kebijakannya seperti itu, Bapak Ibu. Adapun teknis dan berapa jumlah mahasiswa, kebutuhan skill setnya apa, kapan magangnya, nanti insya Allah timnya Pak Kusnawi dan tim Prodi akan mempunyai informasi yang lebih lengkap. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, besar harapan kami memang satu, dua, atau tiga dari mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mendapatkan program Seman Pintar ataupun nanti yang Seman Pintar Plus itu bisa titip untuk berkarya di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Mungkin ya tidak banyak, ya satu atau dua di masing perusahaan, tapi saya kira ini akan sangat berarti untuk mahasiswa tersebut maupun kesuksesan program yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah Sleman. Nah, kira-kira diskusi awal saya seperti itu. Nanti teman-teman bisa juga menambahkan sehingga di siang hari ini mungkin kita punya persepsi yang sama terhadap program ini dan mudah-mudahan juga kami berharap Bapak Ibu dari industri bisa membantu kami untuk mensukseskan program ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hanif Alfa-MKom PhD selaku Wakil Rektor satu Bidang Akademik atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu kita akan memiliki pemaparan teknis dari masing-masing program studi terkait dengan pelaksanaan magang. Setelah semua pemaparan ini selesai, nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi untuk mendengarkan masukan serta pertanyaan dari Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu dari perwakilan perusahaan. Baik, untuk berikutnya yaitu kita masuk ke sesi pemaparan. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Prodi Dega Manajemen Informatika yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan Mkom selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan mitra Universitas Islam Yogyakarta, kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Hanif Al-Fatah, kemudian Direktur BPC Pak Kusnawi, dan Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi secara teknis kalau D3 ini, prodi D3 ini mungkin memang ada kepentingan khusus di sini karena memang salah satu program utama kami adalah memagangkan mahasiswa karena menjadi kewajiban mahasiswa sebelum menyelesaikan perkuliahan. Secara timeline sebenarnya untuk magang di prodi D3 ini normalnya itu dimulai semester ganjil atau bulan Agustus besok. Cuman beberapa ada yang bisa mulai tepat waktu Agustus ataupun September. Normalnya pelaksanaannya selama satu semester tuh including dengan reporting dan finishing selesai magang. Jadi biasanya di perusahaan ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, magangnya adalah by project, jadi dipastikan mahasiswa kami punya kontribusi lebih di dalam instansi untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di dunia kampus, di bangku kuliah, di laboratorium, sehingga ketika nanti magang itu memang langsung mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu sesuai dengan keahliannya. Ada 3 konsentrasi keahlian dari mahasiswa D3MI. Yang pertama itu adalah mobile programming, kedua adalah website programming, dan ketiga adalah multimedia interaksi. Jadi defaultnya reguler kami adalah memang 1 semester. Hanya saja menanggapi dengan permintaan khusus dari Pemda Sleman terkait Sleman Plus Plus, kami akan mencoba menambah program magang durasinya 1 tahun dengan harapan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja yang lebih banyak lagi, sehingga harapan kami nantinya mahasiswa itu bisa terserap juga
Jadi tidak sekedar magang, tapi kemudian terserap setelah lulus, ketika performanya bagus, bisa lanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Selama ini memang kami ritmenya seperti itu, hanya saja memang masih kerangka 1 semester. Nah, dengan tantangan baru, semoga bisa dalam 1 tahun kita bisa upayakan seperti itu. Sekilas begitu untuk D3MI. Intinya kami sangat berterima kasih sekiranya nanti dari perusahaan mitra yang sudah hadir ini memberikan peluang kepada mahasiswa kami. Kebetulan bulan ini kami sudah mulai plotting beberapa mahasiswa untuk bisa melaksanakan magang di bulan Agustus besok. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu. Kami yakin nanti masih bisa ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Dari saya begitu saja. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alan atas pemaparan teknis terkait magang dari D3 Manajemen Informatika. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Eli Pujastuti Mkom selaku Ketua Program S1 Informatika. Kepada Ibu Eli dipersilakan. Terima kasih, Mbak Nita. Yang terhormat mitra dari BPC dan juga eh, Bapak Ibu yang ada di sini, yang kami hormati Bapak Warek 1, yang kami hormati Bapak Direktur BPC, Bapak Kadi, dan seluruh tim yang sudah hadir. Terima kasih waktunya. Izin share screen. 1 menit yang lalu saya membuat slide ini. Ya, jadi eh, saya dari S1 Informatika, Bapak Ibu. Sleman Pintar seperti yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, di Informatika ada 10 orang dan nanti mungkin akan magang di tempat Bapak Ibu. Nah, yang akan ada di Informatika ini adalah sebuah kurikulum yang tidak perlu sebenarnya disampaikan di sini. Namun, eh, yang ingin kami sampaikan adalah mahasiswa akan mulai magang di semester 5 dan semester 6. Dan ketika mereka magang, mereka tidak perlu kuliah di dalam kelas, dianggap sudah berkuliah di luar kelas bersama industri Bapak Ibu. Jadi tetap mendapatkan nilai dikonversi seperti itu. Nah, yang menjadi penting di sini adalah magang ini mendekatkan mereka dengan skill yang dibutuhkan industri. Harapannya talent-talent dari kami ini bisa menyumbang, berkontribusi buat kemajuan industri Bapak Ibu. Nah, bagi siswa ini juga ternyata sangat diinginkan untuk bisa join di magang karena bisa lulus jalur non-reguler. Jadi di matematika itu ada jalur non-reguler, Bapak Ibu. Eh, nah, ini ada di magang IT dan magang digital artist. Nah, yang perlu mau disampaikan di sini adalah bagian dari role-nya atau peran yang mungkin bisa di eh, kerjakan oleh mahasiswa informatika di industri Bapak Ibu. Ya, seperti list yang ada di sini, ini adalah untuk magang IT Bapak Ibu. Jadi mulai sistem analis, data scientist, programmer, game developer. Ini semuanya adalah role yang sangat mungkin untuk bisa membantu Bapak Ibu eh, di industri nanti. Semoga salah satu dari role ini adalah bagian yang memang dibutuhkan untuk magang di tempat Bapak Ibu. Nah, ini jika basicnya adalah programming, namun juga kami juga memiliki role yang lain yaitu adalah digital artist. Jadi em, jika industrinya berjalan di bidang multimedia. Nah, ini adalah output dari mahasiswa kami, Bapak Ibu. Jadi skill-skill yang dimiliki di sini harapannya match dengan kebutuhan yang ada di magang di industri Bapak Ibu. Nah, biasanya timeline-nya adalah em, kalau di awal
kami memang ada secara prosedural, tapi yang di akhir itu biasanya karena mahasiswa ini akan mengkonversi keahliannya ke mata kuliah yang sudah ada di kurikulum tadi, maka biasanya ada beberapa administrasi yang kami butuhkan, seperti misalnya pas magang itu role apa, terus eh, kerjaannya apa, lalu penilaiannya seperti apa. Karena penilaian yang di industri akan kami gunakan sebagai dasar untuk konversi nilai. Jadi kalau performa pas magang itu kurang bagus, misalnya C gitu ya, ya nanti nilai di mata kuliah kami juga akan C. Tapi kebalikannya, jika performanya bagus, maka nilai di mata kuliah kami akan juga bagus, seperti itu. Nah, seperti itu kalau dari informatika, Mbak Ibu, Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli atas paparan terkait dengan teknis magangnya. Berikutnya yaitu eh, pemaparan dari program studi D3 Teknik Informatika yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Firman Asharudin MKOM selaku Sekretaris Prodi D3 Teknik Informatika. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Pak Hanif dan yang saya hormati Pak Kusnawi dan mitra dari BPC dan dosen-dosen sekalian, deh. Eh, di sini kalau saya diminta untuk memaparkan bagaimana apa namanya program magang yang berjalan di prodi kami. Jadi ada sedikit apa ya penyesuaian yang untuk tahun ini Bapak Ibu karena tahun ini program magang di Prodi D3TI itu eh, sangat sangat melibatkan dari dosen walinya masing-masing mahasiswa nggih. Jadi mahasiswa bisa melakukan magang atau maju atau mengambil program magang itu jika memperoleh rekomendasi dari dosen walinya. Kenapa ini kami buat seperti ini? Karena eh, tidak satu mahasiswa pun nanti yang lepas dari pengawasan pengecekan nilai akademik dari dosen wali. Karena kalau melihat dari aplikasi yang kita kita gunakan, dari prodi sisi prodi itu bisa melihat nilai akhirnya tapi tidak bisa melihat histori dari perkuliahan si siswanya tapi dari dashboard dosen wali itu bisa melihat semua gitu nggak dari semester per semesternya kemudian detail anak-anaknya setiap KRS kemudian ada permasalahan di perkuliahan dan sebagainya itu dosen wali mengetahui sehingga dari awal kami itu melibatkan dosen wali sampai proses magangnya itu selesai. Nah, kemudian dari proses magang itu, jika sudah memperoleh rekomendasi dari dosen walinya masing-masing, kemudian nanti ada beberapa perusahaan kadang yang minta untuk penjelasan dari prodi seperti besok hari Selasa, nggih, dinas apa namanya Dukcapil itu minta kami untuk mendampingi anaknya untuk menjelaskan terkait dengan program magangnya. Itu kami akan ke sana hari Selasa, Insya Allah. Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan lain kita dibantu oleh alumni juga nggih. Jadi ada kakak-kakak kelasnya yang sudah pernah magang di sana, itu kita minta untuk membantu komunikasikan terkait dengan adiknya yang akan magang ke sana, kemudian kendala-kendala dan sebagainya, strategi untuk menyelesaikan magang, gitu ya, menyelesaikan proyek-proyek magang, sehingga insya Allah apa yang kami kami apa ya harapkan itu semua tercapai seperti apa ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu kayak seperti mangkir magang dan sebagainya alhamdulillah bisa kita kita hindari karena ada apa namanya kontribusi dari alumni-alumni. Nah kemudian untuk akhir magang kita di sini mengadopsi juga dari apa namanya prodi D3MI ya. Kita nanti menggunakan desimasi untuk mengukur apakah anak-anak kami yang magang di perusahaan itu sudah memenuhi kriteria kami terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian nanti dari sesi diseminasi ini itu kita ambil 50% poin dari program studi dan 50% lagi itu dari perusahaan sehingga biar nilai yang diperoleh oleh mahasiswa ini objektif dan insya Allah maksimal gitu.
Kemudian kalau dari generasi kita ada tiga konsentrasi yang kita magangkan itu apa namanya animasi 2D, development dan jaringan komputer gitu. Nah, kalau untuk pemrograman web atau web development itu insya Allah kami tidak ada kendala terkait dengan cara. Alhamdulillahnya banyak gitu ya. Eh, program-program atau proyek-proyek yang bisa mahasiswa kami itu bantu apa namanya kerjakan atau selesaikan. Namun kami mungkin kebetulan karena ada mitra di sini, ya harapan kami eh, banyak juga membuka peluang terkait dengan program magang yang konsentrasinya animasi 2D maupun jaringan komputer. Karena kalau ngelihat dari datanya nggak semua gitu ya, nggak semua apa namanya kalau kalau ke ruang lingkupnya Sleman dinas gitu ya nggak semuanya itu diskomodir yang konsentrasinya jaringan itu kalau dari data kami dan kami mohon di sini mitra kebetulan ya karena ada mitra ya kami berharap untuk konsentrasi dan animasi itu di mudah-mudahan ada dibuka peluang atau keran sebesar-besarnya gitu peluang tersebut. Ya cukup itu dari eh, di D3 TI terkait pemaparannya. Terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas paparan dari perwakilan dari D3 Teknik Informatika. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ke sesi diskusi. Dalam sesi ini kami sangat mengharapkan masukan, pertanyaan dan juga diskusi aktif dari Bapak Ibu perwakilan perusahaan terkait dengan pelaksanaan magang pada tahun 2025 ini. Eh, saya persilakan kepada Bapak Ibu perwakilan perusahaan untuk bisa menanyakan hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Di sini sudah ada Gmedia, Westlic, Zetabyte. Monggo jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Atau dari Run System juga sudah bergabung. Dari saya boleh nggak ya, Kak Nita? Ya, Ibu. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin jembatani ya ini dari Bapak Ibu Prodi yang tadi sudah memaparkan alur dan teknisnya seperti apa dalam permagangan yang ada di prodinya masing-masing. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini kami undang hadir pada FGD untuk membahas kolaborasi dan peluang magang ini, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan ya terkait dengan em, apa ya atau memaparkan juga ya apa yang dibutuhkan dari masing-masing perusahaan begitu. Kalau kemarin dari beberapa perusahaan yang memang sudah mengikuti job fair, kebetulan ada perusahaan yang memang membuka juga lowongan magang begitu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir eh, nanti nantinya silahkan monggo langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa dikolaborasikan ke depannya begitu. Kalau dari saya pertanyaannya, eh, kalau dari tadi yang disampaikan dari D3 Manajemen Informatika, kemudian S1 Informatika sama D3 Teknik Informatika itu kan ada konsentrasi seperti pemrograman web, kemudian mobile programming, kemudian multimedia, ada animasi 2D, lalu jaringan komputer dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu dari eh, perusahaan malah ini ya yang mau saya tanyakan, apakah ada eh,
apa ya, job description yang sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing prodi. Begitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih Kak Nita. Baik, terima kasih Bu Rifda. Nah, Bapak Ibu mungkin yang dari perwakilan perusahaan bisa menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Rifda tadi terkait dengan job description-nya dari bidang yang Bapak Ibu eh, ada di dalam perusahaan tersebut seperti itu. Ya mungkin saya, Kak Nita. Ya, Pak Vincent, boleh Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Pak Hanif dan rekan sejawat sama-sama coach ini, Coach Kusnawi. Selamat siang, Mbak Rifda Bukan. dan semuanya. Ya, kami pertama mengucapkan terima kasih karena keikutsertaan atau partisipasi dalam job fair kemarin dan mohon maaf saya kemarin tidak ikut sampai selesai yang hari kedua, tapi saya kembali lagi jam 5 sudah bubar, saya diberitahu oleh staf kami kalau kami urutan keempat gitu ya. Urutan keempat data pengunjung yang paling banyak. Itu belum terekap semua sebenarnya kami kemarin melaporkan baru 110, ternyata ada 158 itu sebenarnya. Jadi kami ucapkan terima kasih dan memang betul kami membuka lowongan magang. Kami membuka PT Nawa Data Solution dan Talbio, itu kami satu grup perusahaan membuka lowongan untuk magang di bidang-bidang yang sudah disampaikan tadi sebenarnya. Jadi persis, persis yang disampaikan ada data analis, kemudian kami juga sebenarnya membuka lowongan magang yang tadi belum disampaikan di bidang business development itu. Nah, kami itu saya sudah menjawab pertanyaan Mbak Rida ya. Nah, sekarang saya mau bertanya baik dari D3 Informatika atau manajemen informatika atau teknik informatika tadi ya. Apakah eh, tidak keberatan karena kalau magang ini kami di Jakarta. Karena kantor pusat kami di Jakarta di APL Tower lantai 20 dan 26 di Jakarta Barat dekat Mall Taman Anggrek begitu dan ketika mereka di Jakarta dari perusahaan memang tidak mensuplai untuk uang kosnya, tapi uang hariannya ada. Jadi istilahnya uang saku itu ada Pak Bu ya. Bapak Ibu semuanya kami memberikan uang saku dan memang di tempat kami itu sebagian besar karyawan berasal dari anak magang. Jadi kami sangat berterima kasih kalau adanya program magang ini sebenarnya sangat membantu PT Nawa Data Solution Group itu dan juga membantu juga Amikom. Nah, kami memang ada satu building dengan Metro Data, kantor pusatnya sama kami di Jakarta, di satu gedung, kami di lantai 20 dan 26, Metro Data di lantai kalau nggak salah 15 begitu. Jadi memang di tempat kami banyak sekali perusahaan IT di satu gedung itu, memang dipusatkan di situ ternyata untuk perusahaan-perusahaan IT. Nah, Eh, itu pertanyaan pertama kami, apakah tidak keberatan kalau magangnya di Jakarta? Dan yang kedua, uang sakunya ya tidak seperti salary, tapi memang sangat besar peluang. Yang ketiga ini yang mau kami sampaikan adalah sangat besar peluang untuk menjadi karyawan PKWT dulu, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak di tempat kami itu memang bagian besar berasal dari anak magang. Begitu dan oh ya satu lagi, apakah berkenan kami juga lakukan tes? Jadi tes ini adalah psikotes dan juga tes teknikal begitu untuk sebelum kita daring menjadi karyawan magang di tempat kami. Tes teknikalnya hanya logik sebenarnya, hanya logik dan ini kami juga terima kasih sudah ada beberapa karyawan dari Amikom yang bergabung di
perusahaan kami dan mereka kerjanya sip-sip, Jos Markotok pokoknya Jos Gandos Top Markotok dari Amikom itu, makanya direktur kami Pak Albertus Istanto mengendaki kerjasama lebih erat lagi dengan Amikom karena sudah terbukti kerjanya top. Demikian Mbak Rida atau Kak Nita yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent. Nah, berikutnya ini karena ada yang raise hand ya. Monggo dari Pak Alan bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan dari Pak Vincent tadi terkait dengan magang ini posisinya bukan di Jogja tapi di Jakarta. Kemudian uang sakunya tidak seperti salary juga. Dan juga akan ada tes dan teknikal yang secara logik. Monggo dari Pak Alan disilakan. Terima kasih Kak Nita, semoga suara saya terdengar cukup. Selamat hormat Pak Renol, terima kasih atas respon yang sangat luar biasa. Izin kami informasikan, kebetulan memang itu juga yang sudah kami terapkan Bapak. Mahasiswa kami beberapa ada yang magang di Karawang, kemudian ada juga di Jakarta, itu sudah istilahnya sudah cukup lumrah, dan kami juga terima kasih sekali misalkan tadi ada kayak uang saku dan seterusnya ya, sangat dimuami Pak karena memang kerja paruh waktu, terbatasan kontrak dan seterusnya, dan kami intinya siap merespon Pak karena kemarin juga ada permintaan dari anak usahanya Astra di Karawang sekitar 5 ditambah 4 ke 9, sekiranya nanti di Jakarta kami bisa supply 5 atau 4 juga insya Allah siap. Dan memang demikian adanya juga Pak untuk beberapa instansi yang memberikan kompensasi seperti itu, kami biasanya akan memilih dulu yang qualified, kemudian silahkan nanti perusahaan seleksi lagi, dan itu wajar. Intinya siap Pak, D3MI. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alan, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Alan. Berikutnya mungkin tanggapan dari Bu Eli terlebih dahulu dari Prodi Informatika. Monggo Bu Eli. Oh ya, terima kasih Pak Reno untuk acara, untuk kesempatannya ya Pak. Yang jelas magang di Jakarta atau di luar Jogja itu tidak menjadi masalah karena di konversi itu kami bercerita ada mata kuliah yang tidak perlu diikuti di kelas karena mereka sebenarnya sudah kuliah di luar kelas. Nah, nanti proses konversi itulah yang bisa mengakomodir mereka untuk mobilitas di luar Jogja. Jadi, insya Allah aman ya. Terus untuk uang saku, terima kasih itu juga akan bisa jadi hal yang menarik untuk mahasiswa untuk bisa di sana, dan juga untuk tes itu kami juga welcome. Hanya dari eh, terutama Sleman Pintar itu kebetulan di awal seleksi itu sudah ada tes juga. Kami siap untuk menerima tes penerimaan di perusahaan berikutnya gitu ya, di tempat Bapak seperti itu. Nah, dan kalau misalnya nanti di semester berjalannya magang itu ternyata ada mata kuliah yang tidak bisa dikoreksi. Nah, itu biasanya kami bisa mengakomodirnya dengan tetap asinkronus. Jadi tetap berjalan, namun mahasiswa ini hanya mengirimkan tugas, mengikuti ujian itu dari tempat mereka magang. Seperti itu. Jadi kami sangat welcome. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Eli. Nah, ini karena dari Pak Firman sedang berhalangan untuk menanggapi ya. Jadi kurang lebih terkait dengan jawaban dari Pak Firman juga sudah cukup sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alan tadi dari D3MI. Terima kasih Bu Eli atas tanggapannya. Berikutnya kami mohon kesediaan dari perwakilan perusahaan dari Gmedia, apakah sudah join di sini untuk bisa menanggap atau
dari Bapak Ibu perusahaan yang lainnya juga boleh menanggapi nanti terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Rifda tadi, terkait dengan apakah ada peluang untuk beberapa konsentrasi yang sudah disampaikan oleh prodi-prodi tadi terkait dengan job desk dan lain sebagainya, mungkin bisa disebutkan. Oke, mungkin dari Halo, selamat di sini, siang, Kak ya, Anita. Suara saya terdengar nggak ya? Eh, terdengar Kak dari Oke, Zetabet. iya Oke, betul. Apakah boleh menyampaikan mungkin beberapa input sama feedback gitu ya dari Zetabek? boleh Kak, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu. Saya Nadia, perwakilan dari Zetabyte begitu ya. Mungkin untuk yang pertanyaannya Bu Rifda dulu terkait dengan opportunity apa aja yang kami buka, apakah itu align gitu ya dengan kebutuhan dari Amikom sendiri. Mungkin untuk saat ini di bagian web developer atau mungkin programmer itu kita cukup banyak yang buka gitu ya Bu ya. Di antaranya ada di front end, back end, quality assurance juga, ada di project manager juga. Kemudian mungkin kita sempat beberapa kali juga ini ada teman-teman dari Aminkom yang datang ke kantor gitu ya untuk mencari informasi terkait program magang sendiri di Zetabyte dan memang em, banyak dari mereka yang menginformasikan kalau mereka mencari dari yang jurusannya mungkin peminatannya di jaringan gitu ya di network. Nah, mungkin sekaligus kami sampaikan juga mungkin kalau di Zetabyte sendiri untuk saat ini, untuk yang jaringan dan network itu memang belum ada gitu. Tapi kami juga arahkan teman-teman Amikom yang sudah mencari informasi gitu ya sampai ke kantor juga. Kebetulan kantor kami juga cukup dekat nih dari Amikom. Kami Zetabet sendiri kantornya ada di belakang Transpart Maguwo. Jadi kami juga arahkan kalau misalkan mereka berminat itu bisa bergabung di bagian front end, back end ataupun QA seperti itu. Nah, untuk demografinya sendiri kalau di Amikom dari Amikom sendiri yang sudah bergabung gitu ya dengan Zetabyte dari mulai teman-teman magang sampai employee begitu ya itu sangat-sangat banyak sekali hampir sekitar 80% itu dari teman-teman Amikom dan kualitasnya juga sama gitu ya sama yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi mungkin sebelumnya. Teman-teman engineer dari Amikom sangat-sangat baik begitu ya kualitasnya. Kemudian mohon maaf apakah suara saya masih terdengar? Masih terdengar Kak, jelas. Masih karena dia. Baik, mohon. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, ini sepertinya jaringannya agak down, jadi kalau misalkan saya menghilang, mohon diinformasikan, Nggih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk yang program magang sendiri, dari kami memang goals-nya ketika nanti sudah selesai program magangnya dengan Zetabyte, itu pasti akan kami evaluasi kinerja dari teman-teman. Kemudian itu akan menjadi talent pool kami, source pertama kami gitu ya, untuk dapat kami hire. Nah, kebetulan dari teman-teman Amikom juga pengalaman sebelumnya itu juga setelah mereka selesai magang em, itu sudah kami evaluasi dan bisa melanjutkan bekerja sebagai employee juga di Zetabyte begitu. Untuk durasinya, saya kira cukup align seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari Kaprodi begitu, nggih. Itu minimal 4 bulan. Di Zetabyte juga kami juga 4 bulan. Dan untuk prosesnya sendiri itu kami memang langsung berkontribusi dengan real life project. Namun di 1 bulan pertama itu nanti akan kami bekali terlebih dahulu untuk knowledge dari toolsnya sendiri atau softwarenya sendiri. Nah, mungkin input ataupun feedback dari kami untuk Amikom dan mungkin juga pembelajaran untuk Zetabyte juga, kami mungkin masih menemukan beberapa mahasiswa yang knowledge-nya itu mungkin belum seragam gitu guys. Jadi ada misalkan teman satu yang dia di kampus sudah advance nih kemampuan softwarenya gitu. Jadi pas begitu masuk ke Zetabyte, ketika di recall lagi
tentang informasi mengenai software tersebut dia langsung bisa, tapi untuk yang satunya lagi mungkin nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin yang unggulan yang satunya lagi ini udah bisa banyak proyeknya gitu kan. Yang satunya lagi mungkin selama dari teman-teman sering mengatakannya bahwa proyeknya mungkin tidak sampai ke arah sana. Nah, mungkin itu yang ada beberapa gapnya gitu untuk penerimaan dari pembelajaran software adaptasi di awal di awal bulan ketika join magang dengan Zetabyte. Kemudian terlebih lagi khususnya karena Zetabyte sendiri kami perusahaan multinasional, jadi dari mulai rekrutmen begitu, mohon izin Bapak Ibu, kami menggunakan uh, rekrutmennya full English, tapi untuk tingkat bahasanya sepertinya kalau harus ada minimum TOEFL-nya seperti itu, sebenarnya kita juga nggak ada gitu, nggih. Yang penting bisa berbahasa Inggris saja, percaya diri aja gitu ya. Kalau misalkan mau berkomunikasi, kalau misalkan interview lainnya itu bisa menjelaskan. Tapi kita juga tidak mematok untuk harus ada sertifikat TOEFL atau IELTS seperti itu karena kami juga mengetahui bahwa mungkin ada teman-teman yang secara finansial juga belum ke arah ke situ untuk bisa melengkapi TOEFL-nya atau IELTS-nya seperti itu. Yang penting bisa uh, menanggapi kami aja gitu ketika proses rekrutmen karena hubungannya memang dengan um, dokumentasi ketika bekerja, kemudian nanti kita juga ada tim-tim dari luar Indonesia gitu ya, itu harapannya mereka tetap percaya diri untuk bisa berbahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin kalau dari Zetabyte terakhir karena kami juga goalsnya setelah magang dan mungkin ini juga align dengan program dari Sleman Pintar ini sendiri, di mana diharapkan tidak hanya berhenti sampai magang begitu, nggih. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa dapat pekerjaan setelah itu. Nah, itu juga jadi concern kami. Jadi harapannya kalau misalkan teman-teman di kampus juga tidak hanya terpaku dengan sisi teknikalnya aja, tapi dari sisi leadership, dari segi communication antara tim dan teamwork itu juga bisa sangat-sangat dibangun mungkin dari kampus. Jadi ketika mereka join ke perusahaan itu juga tidak kaget karena kita juga terus mencari gitu ya untuk teman-teman yang leadershipnya bagus itu juga di 1 tahun mereka juga akan di training agar nantinya bisa jadi PM, bisa jadi manajer juga di Zetabet. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Nadia atas tanggapannya. Jadi yang terbuka dari Zetabyte di sini ada front end, back end, dan juga QA ya Kak. Baik, terima kasih Kak Nadia. Berikutnya kita minta tanggapan dari Kak Meliana, perwakilan dari PT Widya Adijaya. Halo, selamat siang Kak. Kak Meliana, apakah bisa mendengarkan suara saya? Iya, halo, selamat siang, Kak. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Bu Rifda tadi, yaitu peluang untuk beberapa sentrasi yang sudah disampaikan dari 3 prodi tadi, kira-kira seperti apa ya Kak untuk yang ada di PT Widya Adijaya ini? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Kak. Baik, terima kasih, Kak Nita. Selamat siang. Untuk beberapa role yang disampaikan tadi, sebetulnya ada beberapa yang sesuai dengan biasanya kebutuhan di perusahaan, Mbak Kak Nita. Jadi mungkin nextnya bisa kita proses untuk dimulai September ya sebetulnya. Cuma nanti kalau proses di internalnya kami biasanya memang ada seleksi dari awal, dari mulai screening CV-nya dulu, nanti akan disesuaikan dengan masing-masing mentornya. Nanti setelah itu akan diproses dari mulai interview atau mungkin juga ada technical testnya begitu sesuai dengan scope yang dibutuhkan oleh tim mentor yang ada di sini. Cuman karena saat ini kita lagi ada proses dengan magang berdampak ya Kak, jadi lebih banyak yang mengikuti di proses magang berdampaknya dan sudah cukup banyak sih, kurang lebih ada 60-an orang gitu Kak yang di Widya Group sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Kak Meli. Tapi untuk posisi yang sekiranya dibuka, itu kira-kira posisi apa saja ya Kak? Kalau untuk di posisinya sebetulnya di UI UX designer, full stack, front and back terbuka Si. Kak untuk magang gitu.
Jadi bisa kita coba di video group gitu, Kak. Dan Oke, sebetulnya untuk di video group sendiri, selain video security ada 3 video yang lain, Kak. Jadi memang kita ada 4 startup di sini yang nantinya teman-teman magang dari Amikom itu bisa saja akan ditugaskannya di video yang lain. Jadi tidak hanya di video security. Kalau video security kan berkaitannya dengan cyber security, tapi di video robotics, Matador, dan Wicara itu masing-masing ada yang produknya masing-masing gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan teknologinya gitu. oke, baik, Kak Meli, terima kasih atas tanggapannya. Ya, Berarti sama-sama Kanita. di Widya Adijaya ini terdapat UI UX designer, kemudian front end, Betul. back end, dan banyak posisi-posisi yang lain yang sekiranya teman mahasiswa bisa apa namanya bisa ambil seperti itu. Terima kasih, Betul. Kak Meli. Berikutnya Sama-sama Kanita. Pak dari Run System, Kak Wulan. Selamat sore, Kak. Oke, siap. Selamat sore. Ya, Ya, sebelumnya baik. terima kasih sudah diundang untuk GD ini ya Mbak. Saya jelas tidak ya? Jelas, Kak, jelas. Ya, izin menyampaikan kan dari Rasistem sebelumnya memang di saat ini di Rasistem untuk magang itu memang belum dibuka, khususnya untuk bidang-bidang yang tadi sudah disampaikan oleh kampus ya, oleh Amikom. Nah, kebetulan juga secara magangnya dulu, namun kita juga open misalnya ada request dari kampus untuk belajar ya, belajar nanti juga akan kami hubungkan ke departemen internal kami, apakah bersedia dan tentunya nanti prosesnya ada proses untuk interview dulu gitu, interview dan psikotesnya, psikotes awal seperti itu. Cuman memang saat ini mohon maaf untuk posisi engineer ya, biasanya kalau kita sebut yang engineer, ada engineer dan non engineer. Yang engineer ini memang belum terbuka untuk magang gitu Mbak Nita ya. Berarti itu dari kami rasakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kak Ulan atas tanggapannya. Jadi dari Run System untuk saat ini posisi engineer belum dibuka untuk magangnya ya Kak. Ya, Oke, terima kasih Kak Ulan. Berikutnya minta tanggapan dari Kak Anissa dari Neutron Neutron Yogyakarta. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang Kak Nita. Halo. Ya, suara saya terdengar ya Kak? Ya Kak jelas. Ya, sebelumnya salam kenal. Saya Anissa dari grup Neutron Yogyakarta. Ya, mungkin karena untuk magangnya ini baru pertama kali Neutron dengan Amikom ya Kak ya. Karena kita pendidikan non formal, jadi mungkin yang sesuai dengan magang yang di tempat kami mungkin lebih ke jaringan komputer ya Kak, untuk nanti bisa membantu di bagian IT. Seperti itu. Kemudian memang kalau di tempat kami untuk magang sendiri kita minimal 3 bulan. Dan ini mungkin ada pertanyaan dari saya, Kak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Alan, untuk proyeknya nanti untuk magangnya ini by project seperti itu. Nah, untuk by projectnya itu apakah nanti sebelum magang akan ada penelitian terlebih dahulu ke lapangan atau sudah langsung magang dengan sudah ada proyeknya seperti itu, Kak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Kak Anissa. Pertanyaan dari Kak Anissa tadi bisa ditanggapi terlebih dahulu. Pak Alan, apakah masih ada di Zoom ini? Sorry. Baik. Tadi ke toilet gimana? Oh iya Pak. Ini untuk pertanyaannya dari Kak Anissa tadi, yaitu magang by project yang sudah disampaikan oleh Pak Alan tadi. Apakah di sini ada penelitian sebelumnya atau seperti apa Pak Oke, terkait dengan baik. magang Terima by kasih. projectnya? Terima kasih Kak Nita. Jadi maksud kami magang by project itu artinya mahasiswa itu dipastikan mengerjakan sesuatu project di perusahaan. Kalau ditanya apakah sebelumnya ada penelitian atau tidak, biasanya seringnya tidak ada. Artinya mahasiswa itu datang ke perusahaan, kemudian di perusahaan itu ada kerjaan apa begitu, baru dikerjain. Atau
datang ke perusahaan, kemudian dia akan coba membantu mencarikan apa ya masalah dan solusinya, kemudian dibuatkan program aplikasinya atau apanya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Alan atas tanggapannya. Berarti untuk job desk-nya nanti bisa mengikuti dari perusahaan ya Pak ya? Iya, Ibu, betul sekali. Hanya saja tadi itu maksudnya kami by project itu memastikan bahwa yang dikerjakan itu eh, inline dengan apa yang dipelajari di kampus seperti itu. Karena eh, ya intinya kan magang untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa seperti itu. Terima kasih Bapak Alan. Kemudian pertanyaan yang Sama-sama, kedua, Ibu. Mbak Nita. Ya, untuk pertanyaan kedua, kebetulan kalau di tempat kami ini untuk magangnya sendiri kami belum memberikan uang magang, Bapak Ibu, seperti itu. Kami hanya memberikan tempat, ilmu, dan juga pengalaman. Nah, dengan seperti itu, bagaimana kira-kira? Baik, mungkin dari Pak Alan terlebih dahulu yang udah Ya, open mic baik. bisa menanggapi dulu, Pak. Eh, siap, terima kasih Ibu. Jadi memang kesiapan dari setiap perusahaan memang beda-beda. Pada prinsipnya poin utama adalah kami ingin menjaring mitra sebanyak-banyaknya agar mahasiswa kami itu bisa merasakan dunia kerja sesegera mungkin. Makanya magang salah satunya. Jadi tergantung kesiapan perusahaan tidak masalah Ibu. Jadi misalkan tadi kalau yang mahasiswa kami di Jakarta maupun di Karawang itu memang cukup lumrah ketika perusahaan itu memberikan kompensasi karena ya mempertimbangkan jauh jarak dari Jogja dan seterusnya. Tapi ada juga perusahaan memang dalam tanda petik pro bono ya ya tidak masalah yang kami punya kesempatan untuk berkarya di perusahaan tersebut seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya, Kak Anissa di D3MI sudah menanggapi. Kemudian dari Bu Eli mungkin menyampaikan dari Prodi Informatika. Sama. Hmm. Oke, sama ya. Berarti sudah siap semua nih Kak Nisa untuk ketiga prodi tersebut. Dari Pak Firman juga sudah. Ya, baik, terima kasih Bu Nita. Mungkin dari saya itu aja cukup. Terima kasih. Baik, Sama-sama Bu Anissa, terima kasih. baik, terima kasih semuanya. Berikutnya dari tanggapan kami tanggapan dari perwakilan dari Wesley. Silakan Kak. Dari Westlake di sini ada Kak Kansa. Selamat sore Kak Kansa. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin dari yang lainnya belum, eh, mungkin dari Westlake ini belum bisa menanggapi ya. Mungkin dari Bapak Ibu, entah itu dari Prodi ataupun dari Mitra, ada hal yang ingin disampaikan, hal-hal lainnya mungkin bisa langsung disampaikan aja Bapak Ibu semua. Di Prodi ataupun dari Mitra, ada hal lain yang ingin disampaikan? Kalau di game insya Allah cukup Pak Anita. Tinggal nanti kami akan coba memfollow up. Tapi sebenarnya mungkin tentang D3 ini saja, semua tentang Fakultas Ilmu Komputer Amikom Yogyakarta. Insya Allah kami akan coba memfollow up untuk perwakilan FIK sehingga mahasiswa kami baik D3MI, D3TI maupun S1 nanti bisa di deliver ke perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dibutuhkan. Kami pun berupaya mencarikan mahasiswa yang tentu ya qualified ya, tidak karena ini adalah bahasa kami ini adalah mitra afirmasi. Jadi kalau mitra-mitra yang sudah bekerja dengan perusahaan Amikom, biasanya kami akan prioritaskan mencari mahasiswa yang memang tier satu terlebih dahulu. Nah, baru sisanya biasanya mahasiswa itu akan mencari magang mandiri. Nah, seperti itu. Begitu. Terima kasih Pak Kudi, Pak Hanif. Baik, terima kasih Pak Alan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, dari perusahaan mungkin ada yang disampaikan Bapak Ibu silakan. Kak, yang dari Wisklik belum ya? Kebetulan Belum. dari Westlake-nya belum bisa
Tapi Pak tadi Hmm. mungkin ada kendala atau hal lainnya. Ya, Apakah dari Bapak Ibu sudah cukup atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Kak Rifda kayaknya terakhir. Kak Rifda monggo. Mbak Rifda. Dari Bu Rifda, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu ke Ada perusahaan? banyak kan? Ada banyak. Ini sekalian laporan atau gimana, Nita? Oh, untuk laporannya nanti bisa setelah sesi diskusi ini selesai aja Bu. Oke, oke. Saya sih terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini. Nanti mungkin selanjutnya bagi beberapa perusahaan yang nantinya memang membuka magang karena pembahasan hari ini adalah fokusnya di magang untuk D3 TI, D3 MI sama S1 Informatika. Setelah ini Bapak Ibu, saya izin untuk mengirimkan MOU bagi Bapak Ibu perwakilan perusahaan agar bisa diproses kerjasamanya. Selain itu juga nanti akan ada beberapa mungkin administrasi ya kita sebutnya ya. Jadi kayak eh, kalau dilihat dari magang berdampak ataupun magang dan studi independen bersertifikat itu biasanya ketika perusahaan membuka lowongan dan eh, job description-nya itu tuh sudah jelas, itu kami dari universitas akan lebih mudah untuk menyambungkan begitu ya eh, antara satu satu job tersebut dengan apa namanya konsentrasi ataupun mata kuliah yang ada di program studi begitu. Jadi nanti harapannya dari Bapak Ibu juga mempersiapkan selain apa sih namanya tuh pekerjaannya tentang apa, tapi juga learning objektifnya begitu, nggih. Jadi kami dari universitas bisa memetakan mana-mana aja yang bisa dikonversi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alan, Pak Firman dan juga Bu Eli, kita perlu mempertahankan konversinya jadi agar jelas dan terarah konversinya. Jadi nanti minta tolong learning objektifnya dari perusahaan itu diperjelas begitu. Dari kami sih itu saja. Baik, terima kasih Bu Rizda atas penyampaian hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan universitas yang nantinya semoga dari perusahaan juga bisa berkolaborasi bersama begitu. Kalau sudah cukup, mungkin kami akhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas diskusinya yang sangat konstruktif Bapak Ibu semua. Selanjutnya yaitu pembacaan laporan hasil FGD Perusahaan 2025 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Rifda. Kepadanya disilakan. Baik, saya lagi ya Kak Nita. Eh, Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Dari beberapa hal yang tadi menjadi catatan adalah yang pertama untuk perusahaan yang insya Allah nantinya akan di follow up gitu ya terkait dengan magang itu ada Nawadata, Zetabyte dan juga Nawadata, Zetabyte, kemudian PT Widya Adijaya Nusantara dan juga Neutron Yogyakarta. Untuk yang Nawadata ada berapa job seperti data analis, business development dan lain-lain dan mendapatkan uang saku. Lalu kerjanya, magangnya itu kemungkinannya akan di Jakarta dan ada peluang untuk menjadi karyawan tetap di sana setelah magang. Namun sebenarnya itu akan ada technical test dan psikotes terlebih dahulu sebelum teman-teman ini melangsungkan magang. Jadi ada penjaringan terlebih dahulu. Begitu. Kemudian untuk yang Zetabyte ada beberapa peluang yaitu front end, back end dan QA.
untuk yang jaringan di Zettabyte belum ada. Kemudian karena Zettabyte ini dekat gitu ya, jadi eh, lebih mudah aknya mungkin dari kampus dari Amikom ke Zettabyte itu lebih dekat gitu ya. Begitu, kemudian bisa melanjutkan menjadi karyawan juga di Zettabyte dan untuk rekrutmennya sorry, rekrutmen maksudnya penjanjiannya untuk magang ya, itu full English, namun tidak mematok harus ada sertifikat TOEFL. Ini dikarenakan karena Zetabet itu perusahaan multinasional begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada PT Widya Adijaya Nusantara. Ini ada beberapa startup ya sebenarnya. Jadi ada Widya Security dan lain-lain. Eh, di beberapa startupnya ini memerlukan beberapa orang untuk magang, antara lain kalau yang disebutkan tadi ada UI UX, front end, back end, seperti itu. Lalu proses sama akan ada penjaringan terlebih dahulu seperti screening CV dan lain-lain, dan bisa dimulai insya Allah di bulan September begitu. Kemudian untuk yang run system tadi kebetulan memang belum dibuka dan untuk yang engineer sudah full kuotanya. Lalu saya lanjutkan ke Neutron Yogyakarta. Ini ada membuka jaringan komputer. Ini mungkin match dengan Pak Firman tadi ya kebutuhannya dari Pak Firman D3TI. Kemudian untuk magangnya sendiri di Neutron minimal 3 bulan dan tidak apa kali tidak dipermasalahkan jikalau memang teman-teman yang magang ini apa ya tidak mendapatkan bantuan hidup seperti itu ya atau uang saku begitu. Kemudian untuk selanjutnya setelah ini seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu dari eh, kami akan mengirimkan draft MOU dan PKS untuk bekerja sama dengan Fakultas Fakultas Ilmu Komputer dan Business Placement Center begitu untuk pelaksanaan magangnya ini sendiri. Harapannya sih di pertemuan ini dari perusahaan bisa menjadi em, apa ya mitra yang memang eh, diutamakan begitu ya untuk setor setor enggak tuh untuk menempatkan teman-teman mahasiswa untuk magang di sana begitu. Karena seperti D3TI dan D3MI itu memang setiap tahunnya selalu akan membuka tempat untuk magang begitu. Dan harapannya jikalau Bapak Ibu nantinya entah yang sekarang mungkin belum membuka posisi magang, nantinya kebetulan akan ada pembukaan posisi magang, bisa sekali untuk menghubungi Business Placement Center agar nanti dihubungkan dengan prodi-prodi yang membutuhkan tempat untuk teman-teman mahasiswa bisa magang di sana. Begitu Bapak Ibu, nanti setelah ini insya Allah besok ya atau besok Senin saya akan kirimkan laporannya ke Bapak Ibu semuanya. Begitu dari saya cukup Kak Nita, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Rifda atas pembacaan laporan terkait dengan hasil FGD kita pada hari ini. Alhamdulillah Ibu, seluruh rangkaian acara kita telah dilalui bersama. Alhamdulillah lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu baik dari Amikom maupun dari perwakilan perusahaan yang telah hadir dan berkontribusi aktif dalam kegiatan kita di hari ini. Semoga sinergi antara dunia akademik dan juga dunia industri semakin kuat dalam mendukung program magang, khususnya untuk mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelum meninggalkan room Zoom, mari kita dokumentasikan kebersamaan kita hari ini dengan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa on cam, kita akan ambil foto. Baik, satu, dua, tiga. Oke, gaya Amikom Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Reno, Bu Nadia, Kasih Terima Kak Nita, kasih Vina, Bu Nawi, Nadia. Bapak-bapak, ibu-ibu, makasih. Kasih Kak, Bu. Bu Kasih Retno, Pak Kusnawi. Bu Terima kasih Rizka, Pak Alan. Bu Eli, Pak Bayu, makasih Pak Bayu. Halo. Halo. Habis suaraku Pak Alan. Matir. Ah, Mana sih liftnya ini? Oh ini. Ayo, ayo, ayo.